Untuk mengenai infrastruktur atau jalan yang rusak dan drainase, kita pemetakan terlebih dahulu bagaimana kewenangan yang kita tangani. Kalau kewenangan itu yang berwenang Pemkab, maka kita konsultasikan kepada Pemkab dan segera untuk diperbaiki. Dan kalau memang kewenangan itu desa, maka segera kita tangani, kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk mengenai masalah banjir, ini jelas kita berusaha untuk mengadakan pompa air dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Oke, untuk infrastruktur tentunya ini memang salah satu bagian konsen yang lain ya, karena masyarakat pada dasarnya kalau jalannya gak enak, rusak, itu pasti nanti ada kritikan atau mungkin pasti ada sesuatu yang disampaikan kepada desa. Nah ini tentang jalan rusak, ini memang bisa dibedakan mana itu wewenang jalan misalnya, itu yang wewenang desa, mana itu jalan yang wewenangnya kabupaten. Itu bisa dipisahkan atau dibedakan. Jangan sampai salah, kalau memang keliru nanti malah ada temuan dan itu ada hal yang sebenarnya harus memahami itu. Jalan rusak yang kemarin alhamdulillah, meskipun saya cuti, komunikasi kami dengan pemerintah daerah dari kecamatan, kabupaten, PU, Bina Marga, kemudian ke Dewan, itu akhirnya ada jalan rusak dibenahi yang otomatis itu sebagai tanggung jawab kabupaten, dan kemudian yang di desa ada yang ditangani oleh kecamatan langsung. Dan masalah banjir ini juga menjadi konsen saya, manakala nanti saya menjadi kepala desa, banjir harus betul-betul ditangani dengan baik. Dan ini sudah ada kajian, dan nanti ada kajian lagi ada di perumahan sesuai dengan visi misi saya yang saya sampaikan atau saya tulis dalam visi misi saya menjadi kepala desa. Langkah konkret saya dalam permasalahan infrastruktur. Langkah awal, 1. Melakukan perencanaan dan pendataan, yakni melakukan pemetaan infrastruktur yang berbasis SDGs desa. 2. Musyawarah desa atau Musdes, yang artinya melibatkan semua elemen masyarakat dalam perencanaan agar pembangunan sesuai kebutuhan. 3. Rencana penyusunan pembangunan. 4. Sumber daya harus ditentukan. 5. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan basis swakelola, yaitu melibatkan tenaga kerja wadung asli. 6. Memilih pasca pembangunan dengan cara membentuk kelompok khusus yang bertanggung jawab atas perawatan infrastruktur yang sudah dibangun. Berkaitan dengan infrastruktur atau sarana prasarana berkaitan dengan penanganan banjir, yang pertama melakukan penanganan secara infrastruktur mendesak dapat dilakukan dengan pendekatan yaitu reaksi cepat atau first response. Dengan jalan 1, penanganan jalan rusak, yaitu dengan melakukan tindakan secara cepat, dengan melakukan pemetaan berdasarkan kinerja RT dan RW dalam waktu 30 hari untuk mengidentifikasi yaitu jalan-jalan desa yang rusak. 2, penanganan drainase atau pencegahan dan permasalahan yang ada, yaitu berkaitan dengan permasalahan drainase, diminta warga untuk turut serta membantu secara maksimal atau dengan rutin, yaitu melakukan pembenahan atau pembersihan
khususnya penanganan sampah, lumpur, dan endapan atau kita sebut dengan sedimen. Sedangkan penanganan banjir, nah itu kita perlukan partisipasi berkaitan dengan bencana dengan melakukan langkah-langkah ya, pembuatan lubang yang disebut dengan bipori, dengan melakukan pembuatan resapan air termasuk di pekarangan rumah warga, dan dilakukan partisipasi secara umum atau general masyarakat secara langsung untuk mengurangi terjadinya volume air yang ada di wilayah masing-masing.